Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Rita Anggaro. Pagi ini kita bertugas membahas kuis tentang ANOVA. Mari kita mulai dari kuis yang pertama. Soal nomor 1, ANOVA dua arah dengan interaksi kita gunakan ketika A. Saat melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok. B. Kelompok yang digunakan merupakan sampel yang berbeda dari tiap kelompok. C. Varians atau ragamnya heterogen. D. Berasal dari kategori berbeda. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban ya benar, yang A. Saat melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Kuis yang kedua, berikut merupakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA dua arah dengan interaksi, kecuali A. Data berdistribusi normal. B. Masing-masing contoh saling terikat. C. Dikenal sebagai homoskedastisitas. D. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Maka jawaban yang benar adalah B. Masing-masing contoh saling terikat. Kuis yang ketiga, jika hendak meneliti tentang pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika, maka komponen yang perlu kita letakkan pada SPSS yaitu A. Gender, pendidikan dan mata pelajaran fisika. B. Usia, pendidikan dan mata pelajaran. C. Gender, pendidikan dan nilai ujian fisika. D. Pengaruh gender, pendidikan saat ini dan mata pelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu gender, pendidikan dan nilai ujian fisika. Kuis nomor 4. Sebagai variabel independen pada penelitian pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika yaitu A. Pendidikan dan nilai ujian fisika. B. Pendidikan dan gender. C. Gender dan nilai ujian fisika. D. Nilai ujian dan pendidikan saat ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pendidikan dan gender. Yang kelima, setelah semua data terisi pada variabel view, yang harus kita lakukan adalah A. Memasukkan pendidikan pada kotak post hoc test for. B. Klik plot, kemudian memasukkan gender ke kotak horizontal axis dan pendidikan ke kotak spread length. C. Klik analyze, general linear model. D. Univariate. D. Memasukkan gender ke kotak horizontal axis dan pendidikan ke kotak spread lines. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu klik analyze, general linear model, kemudian univariate. Kuis yang keenam, sebagai variabel independen pada penelitian pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika yaitu A. Nilai ujian fisika. B. Gender. C. Pendidikan. D. Gender dan pendidikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu nilai ujian fisika. Nomor 7. Uji one way ANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan antara A. Satu kelompok. B. Dua kelompok. C. Dua kelompok atau lebih. D. Data tanpa dikelompokkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dua kelompok atau lebih. Kuis nomor 8. Jenis data yang digunakan dalam uji one way ANOVA adalah A. Data nominal. B. Data ordinal. C. Data interval. D. Data rasio.
Maka jawaban yang tepat adalah, ya benar, yang A, data nominal. Kuis nomor 9. Data berdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai signifikansi sebesar A, lebih besar dari 0,05, B, lebih kecil dari 0,05, C, lebih besar dari 0,15, D, lebih kecil dari 0,15. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, lebih besar dari 0,05. Kuis nomor 10. Berikut adalah persyaratan dari uji one way ANOVA kecuali A, data berdistribusi normal, B, varian antar kelompok bersifat homogen, C, jenis data adalah data nominal, D, jenis data adalah data interval. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D, jenis data adalah data interval. Kuis nomor 11. Apabila dari hasil uji one way ANOVA diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok data, maka dapat dilakukan uji lanjutan yang dinamakan A, uji two way ANOVA, B, uji two way ANOVA dengan interaksi, C, uji post hoc, D, uji T. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C, uji post hoc. Nomor 12. Kapan menggunakan ANOVA dua arah tanpa interaksi dan kapan menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi? A, ANOVA dua arah tanpa interaksi menggunakan satu sampel berbeda dengan ANOVA dua arah dengan interaksi menggunakan banyak sampel. B, ANOVA dua arah tanpa interaksi menggunakan banyak sampel dengan ANOVA dua arah dengan interaksi menggunakan satu sampel berbeda. Yang C, tidak ada perbedaan. D, ANOVA dua arah tanpa interaksi menggunakan satu sampel dengan ANOVA dua arah dengan interaksi menggunakan banyak sampel. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A, ANOVA dua arah tanpa interaksi menggunakan satu sampel berbeda dengan ANOVA dua arah dengan interaksi menggunakan banyak sampel. Soal nomor 13. Apakah yang dimaksud dengan ANOVA dua arah? A, jenis uji parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. B, jenis uji parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 3 grup sampel. C, jenis uji parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 1 grup sampel. D, jenis uji parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 4 grup sampel. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A, ANOVA dua arah, yaitu jenis uji parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Pertanyaan nomor 14. Langkah setelah homogeneity test yaitu A, post hoc, B, test of normality, C, test of linearity, atau D, heteroskedastisitas. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A, post hoc. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 15. Asumsi yang tidak digunakan di ANOVA dua arah tanpa interaksi adalah A, kolerasi jalur, B, homogenitas, C, normalitas, D, saling bebas. Jawaban yang tepat adalah A, kolerasi jalur. Nah, sampai di sini kita membahas kuis tentang ANOVA. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta IOC 2021.
itu tadi adalah review dari kuis yang ada di modul tema 5 ANOVA. Sekarang kita akan beralih ke tugas. Kita akan mencoba mereview penugasan yang ada di modul ANOVA. Yang pertama adalah tugas dengan ANOVA 1 jalur. Kalau kita lihat di modul itu, kita akan menganalisis menggunakan ANOVA 1 jalur dengan pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata dari penerapan 3 metode pembelajaran yang berbeda. Ada pembelajaran menggunakan metode problem-based learning, ada kemudian metode project-based learning, dan juga metode inquiry. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, di situ sudah ada datanya. Bapak Ibu bisa mencoba di SPSS masing-masing. Di sini saya akan mencoba untuk mereview yang ada di modul tersebut. Saya sudah menambahkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel supaya lebih gampang untuk di-copy ke dalam SPSS-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah pertama kali kita buka dulu Bapak Ibu SPSS-nya. Tampilannya adalah seperti ini. Yang pertama kita ke variable view. Di bawah ini ada kotak berwarna biru dan oranye. Kita klik yang variable view, kemudian kita tuliskan di sini namanya adalah untuk variabel, sebut saja variabel X dan variabel Y. Variabel X ini kita gunakan untuk metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian variabel Y-nya kita gunakan untuk hasil belajar atau skor mahasiswa. Karena metode pembelajaran yang dianalisis di sini ada 3, jadi pada value kita klik sebelah kanan warna biru. Nah, kemudian di sini tuliskan value 1 adalah metode problem-based learning. Dimasukkan. Kemudian value kedua adalah metode project-based learning. Dan metode yang terakhir adalah metode inquiry. Bapak Ibu, karena kita di sini tidak membutuhkan adanya desimal, jadi desimalnya boleh dibuat 0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hasil belajar kita hanya punya satu value, jadi tidak perlu ada penambahan value. Kita ke data view Bapak Ibu. Nah, variabel X adalah variabel metode belajar. Kemudian variabel X adalah untuk hasil belajar. Maka untuk value 1, tadi kita tuliskan value 1 adalah untuk problem-based learning. Maka kita masukkan data dari skor problem-based learning adalah sebagai berikut. Kita copy dan kita simpan di variabel Y. Kemudian sama seperti value 1, begitu juga di value 2, yaitu metode project-based learning, kita tuliskan value 2 dan dimasukkan skor atau hasil belajar dari value 2 yang sudah ada di modul. Jumlahnya masing-masing untuk masing-masing metode adalah 30 skor untuk 30 mahasiswa. Jadi kita akan punya sebanyak 90 nilai. Kemudian value yang ketiga adalah nilai dari metode inquiry. Bapak Ibu silakan di copy skornya
dan dimasukkan ke dalam SPSS seperti ini. Semua data sudah masuk Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita melakukan analisis atau uji one way ANOVA. Kita tahu bahwa ada 3 syarat dari uji ANOVA. Yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas yang harus kita lakukan adalah klik analyze, kemudian descriptive statistic. Di sini ada beberapa pilihan untuk kita menguji normalitas, kita pilih explore. Nah, di sini ada dependent list, factor list, dan sebagainya. Metode pembelajaran adalah factor list, jadi kita masukkan ke dalam kotak factor list. Kemudian hasil belajar adalah dependent list atau variabel yang terikat. Kita masukkan ke dalam dependent list. Setelah itu, Bapak Ibu silakan klik options. Sudah cukup, kemudian klik plots. Di sini ada normality plots. Bapak Ibu silakan klik untuk memberikan tanda centang. Kemudian klik continue dan klik OK. Output dari analisis ini akan keluar di dalam window yang berbeda, Bapak Ibu. Kemudian cara membacanya. Untuk uji normalitas, kita langsung bisa ke dalam, kita cari tabel yang bertuliskan test of normality. Di sini kita lihat signifikansinya. Signifikansi dari masing-masing metode belajar adalah ada di sini, ada 0,268, ada 0,489 dan sebagainya. Ternyata dari tabel ini, dari uji normalitas ini, kita ketahui bahwa semua signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa semua kelompok data ini bersifat normal, berdistribusi normal. Maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Untuk itu kita bisa kembali lagi ke dalam API. Kalau data sudah berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah uji yang kedua, syarat yang kedua, yaitu data harus bersifat homogen. Nah, uji homogenitas ini bisa langsung dilakukan bersamaan dengan uji ANOVA, Bapak Ibu. Jadi, untuk sekali uji, sekali analisis, kita bisa melakukan 2 tahapan sekaligus. Klik Analyze, kemudian kita cari Compare Means. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, seperti tadi, metode belajar adalah factor list, kemudian hasil belajar adalah dependent list. Untuk kita menguji homogenitas, Bapak Ibu silakan klik options. Kemudian di sini ada homogeneity of variance test, Bapak Ibu silakan centang dan klik continue. Setelah itu, Bapak Ibu, kalau di modul kita sudah menjelaskan bahwa setelah uji ANOVA bisa dilanjutkan dengan uji post hoc. Maka dari itu, sekalian kita bisa klik post hoc di sini, Bapak Ibu. Nah, post hoc yang biasa digunakan, kita bisa menggunakan yang Tuki. Jadi silakan Bapak Ibu centang Tuki, kemudian klik continue. Semuanya sudah selesai, maka klik OK. Kemudian kita lihat di bagian output-nya. Yang pertama tadi yang kita lakukan adalah uji homogenitas. Jadi pada tabel test of homogeneity kita lihat bahwa signifikansinya semuanya adalah di atas atau lebih dari 0,05. Ada 0,0, ada 0,2, 0,200 dan sebagainya. Maka karena test of homogeneity-nya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
data ini bersifat homogen. Maka syarat yang kedua sudah terpenuhi. Karena syarat kedua sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita bisa melihat di tabel ANOVA Bapak Ibu. Di tabel ANOVA di bawahnya ini, kita lihat bahwa ternyata nilai signifikansi dari uji ANOVA 3 metode belajar tadi adalah 0,0, lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dari ketiga kelompok data dari metode belajar problem-based learning, kemudian project-based learning, dan juga inquiry, terdapat perbedaan rata-rata dari ketiganya. Sehingga apabila ada perbedaan rata-rata dari ketiganya, kita bisa melakukan uji post hoc. Kita bisa menganalisis post hoc-nya untuk kita tahu sebenarnya data mana atau kelompok mana yang paling unggul dari ketiganya. Untuk itu, kita sekarang ke bagian post hoc test. Nah, post hoc test ini adalah multiple comparisons. Jadi, kita melihat di sini ada problem based learning. Jika dibandingkan dengan project based learning, maka nilainya adalah negatif 4.900. Kemudian problem based learning dibandingkan dengan inquiry, hasilnya adalah 13.533. Project based learning dibandingkan dengan problem based learning, hasilnya adalah 4.900. Project based learning dibandingkan dengan inquiry, hasilnya 18.433. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari nilai-nilai mean difference ini, nilai yang paling besar adalah 18.433. Sebagai nilai yang positif dan paling besar, kita lihat di sini, ini adalah perbandingan dari project-based learning dengan inquiry. Maka dapat disimpulkan bahwa metode belajar yang paling unggul dari ketiganya di analisis ini, di tes ini adalah project-based learning. Nah, simpel sekali metode one way ANOVA ini untuk diterapkan, Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa syarat dari uji one way ANOVA adalah data harus berdistribusi normal, sehingga yang dilakukan pertama adalah uji normalitas, kemudian yang kedua adalah data bersifat homogen, maka yang dilakukan kedua adalah homogeneity test, dan kemudian syarat yang ketiga adalah datanya bersifat nominal atau berkelompok-kelompok. Nah, Bapak Ibu, sekian penjelasan dari tugas one way ANOVA yang ada di dalam modul 5. Terima kasih Bapak Ibu sudah belajar bersama dengan kami, para mentor ANOVA, dan sebentar lagi akan dilanjutkan dengan penjelasan atau review untuk ANOVA 2 arah. Terima kasih, sekian dari saya, selamat sore, sampai berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi bersama International Online Course yang sekarang pada kali ini saya, Muhammad Fahmi Aryadi, akan mereview tugas tentang SPSS ANOVA 2 arah yang terdapat di modul, yaitu pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan hasil motivasi berprestasi siswa SMP berdasarkan kelas dan jenis kelaminnya. Ya, pada halaman 37, yaitu ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor kelas, terdiri dari 3 taraf, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Lalu faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Dan yang akan diteliti adalah apakah ada perbedaan hasil motivasi berprestasi siswa berdasarkan kelas, apakah ada perbedaan hasil motivasi siswa berdasarkan jenis kelamin,
dan apakah ada interaksi kelas dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil motivasi berprestasi siswa. Untuk persiapan, data sebelumnya menentukan uji TUE ANOVA dengan pengkodean data. Untuk kelas 7 yaitu kelas 7 itu sama dengan 1, kelas 8 itu 2, kelas 9 3. Dan pengkodean data untuk jenis kelamin siswa itu laki-lakinya 1 dan perempuannya 2. Ini ya, sudah dipersiapkan. Lalu langkah-langkah uji TUE ANOVA yaitu melakukan uji normalitas nilai residual standar. Lalu yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji TUE ANOVA. Dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 nilai standar normal. Kalau yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 kebalik, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 nilai standar normal, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai residual standar dan tidak normal. Kita lanjut buka SPSS ya, SPSS-nya dibuka. Pilih variabel view-nya dulu ya. Lalu yang pertama adalah variabel hasil. Di tabel diberi nama hasil. Ini variabel view. Nah, yang pertama yaitu hasil motivasi berprestasi. Ya, motivasi berprestasi yang kedua lulu. Ya, kita sehabis dibuka SPSS-nya, lalu yang pertama adalah klik pada variable view di sini ya. Lalu di yang pertama yaitu variabel hasil. Variabel hasil. Nah, hasil. Terus lalu labelnya ini motivasi ya. Ini ya. Lalu yang kedua yaitu variabel faktor. Yang pertama tadi itu kelas. Ini jenjang kelas. Lalu yang ketiga yaitu faktor yang kedua adalah kelamin. Ini tuliskan jenis kelamin. Pada kelas dibuat value kelas ya. Diklik value 1, diberi label kelas 7. Add. Lalu yang value kedua itu kelas 8. Yang ketiga kelas 9. Oke. Yang di label kelas. Ya,
Lalu sama dengan value jenis kelamin juga ya. Value ini. Value pertama yaitu satu laki-laki. Value 1 laki-laki. Value kedua perempuan. Oke. Dulu. Desimalnya nol kan ya, nol aja. Bisa dipencet langsung lalu nol. Lalu kita lihat data view. Kita terdapat ada 3 tabel yaitu hasil, kelas, dan kelamin. Kita input ya. Oh, tidak bisa langsung di sini. Ya. Ini kan tadi sudah di ini ya. Lalu di input yang hasil. Kita buka di Word aja. Ya, itu di copy. Hasilnya paste. Lagi. Di bawahnya ya. Paste. Lalu ini juga. Terinput 42 data ya, data hasil. Lalu yang kelas juga, yang kelas ini ya, di kelas dari sini dulu. Pasti. Lanjut. Ya, 42 sama. Lalu yang jenis kelamin ya, sama juga. Dari terinput ya 42. Lalu untuk jenis kelamin 42, dan kalau terlihat datanya bisa dipencet di view. Lalu centang value label. Nah, ini. Kalau nggak usah ya. Nah, sama kan? Nah, lalu selanjutnya, karena ini yang dibutuhkan adalah nilai residual standar, maka kita harus membuat variabel residual. Caranya, pilih menu analyze, lalu general linear model, lalu univariate. Nah, hasil belajar, motivasi berprestasi pindahkan ke dependent. Lalu jenjang kelas dan jenis kelamin pindahkan ke fixed factor sini. Nah, lalu pilih save, dan
beri tanda centang standardized residual. Nih, residual terus standardized. Oke. Lalu pilih continue. Ya. Lalu pilih oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas pada variable standardized residual. Ini udah ya. Kita pilih menu analyze lagi, lalu descriptive, statistik, lalu explore. Nah, masukkan variable standardized residual ke dependent list, lalu pilih plots, lalu centang normality plus with test, lalu continue, lalu oke. Nah, kita lihat pada output yang muncul yang standardized residual. Nah, ini ya, kita lihat pada signifikan nilai lebih besar daripada 0,05 ya, signifikannya 0,20, 0,05 berarti lebih besar, berarti standar residual berdistribusi normal ya. Lalu selanjutnya melakukan uji homogenitas, ini di minimize saja, dan uji two-way ANOVA. Lalu untuk uji homogenitas bisa dilakukan sekaligus pada melakukan uji ANOVA. Kembali ke data view, ini data view-nya ya. Caranya, pilih analyze, general linear models, univariate, save, hilangkan centang di standardize. Ya, pilih continue, pilih option, centang homogeneity test, dan descriptive test, statistik. Descriptive text. Bentar, ini benar. Descriptive statistik, ya benar. Ini significant level 0,05 confidence. Nah, ya. Ini nggak usah. General ya, ini benar. Ya, ini 2 aja ya. Nah, langsung continue. Langsung pilih oke. Ya, kita nanti akan muncul di sini. Baik, di sini sudah masuk output SPSS, yaitu output univariate. Nah, output univariate analysis of variance. Analysis of variance, jadi ini disebut juga dengan output analysis two-way ANOVA. Untuk interpretasinya, between subject factors, nih, tanpa variabel jenjang kelas terakhir terdapat 3 level, sedangkan jenis kelamin ada 2 level kategori. Ya, ini ya. Lalu descriptive statistik, ini kita lihat dari output ini bisa dilihat nilai rata-rata mean dari hasil motivasi berprestasi berdasarkan jenjang kelas dan jenis kelamin siswa. Sebagai nilai rata-rata hasil motivasi berprestasi siswa laki-laki yang jenjang kelasnya apa tadi, kelas 7 ya, kelas 7 sebesar
35,42. Ini ya, kelas 7 laki-laki, jenjang kelasnya kelas 7, jenis kelaminnya laki-laki, itu sebesar 35,43. Dan sedangkan nilai rata-rata hasil berprestasi siswa perempuan yang jenjang kelasnya kelas 7 adalah sebesar kelas 7 perempuan 38,43. Nah, untuk Levi-nya seperti ini ya. Dilihatnya seperti ini, dibacanya seperti ini. Kelas 7 laki-laki ini, kelas 7 perempuan ini. Nah, ini ada totalnya. Lalu kita lanjut ke Levine Test of Equality of Errors. Ini adalah homogeneity test berdasarkan output SPSS yang diperoleh signifikansi. Nah, ini motivasi ini tadi saya typo ya, karena baru pertama kali. Signifikansi yaitu sebesar 0,842. Nah, 0,842 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel hasil motivasi berprestasi hasil berprestasi adalah homogen. Berarti homogen ya. Lalu test between subjects and effects. Dari output test between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian, jawaban rumusan. Dasar pengambilan keputusan dalam TUE ANOVA, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat ada perbedaan hasil motivasi berprestasi siswa berdasarkan variabel faktor, dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil motivasi berprestasi siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, untuk pembuatan kesimpulan diperoleh signifikansi pendidikan ini yaitu 0,372, berarti itu lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas 0,138, berarti lebih besar ya? Sama aja. Lebih besar ya berarti disimpulkan bahwa tidak ada hasil belajar motivasi berprestasi siswa berdasarkan jenjang kelas. Yang pertama ini yang berarti tidak ada. Lalu output yang kedua yaitu pertanyaannya tadi, apakah ada perbedaan hasil motivasi siswa berdasarkan jenis kelamin? Kita lihat di output kelamin yaitu 0,365. Disimpulkan bahwa tidak ada, lebih besar ya, 0,05 berarti lebih besar, berarti tidak ada juga. Tidak ada. Lalu untuk jawaban yang ketiga, apakah ada interaksi kelas dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil motivasi berprestasi siswa? Kita lihat di ini kelas dan kelamin 0,774, berarti lebih besar, berarti tidak ada ya, tidak ada. Nah, baik, karena jawaban semuanya sudah terpenuhi,
ya. Sudah terjawab semua, tapi untuk tugas ANOVA 2 arah tanpa interaksi sudah terpenuhi, dan semoga penjelasannya sangat sangat bisa dicerna dengan baik. Terima kasih untuk para siswa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.